Sunday is a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and stop worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan namanya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ketujuh untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from my heart to yours. Shalom Royals, mana suaranya? Welcome home. Mungkin yang lagi di luar, mungkin saya undang semua untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Apa kabarnya semua? Ada sukacita di tempat ini? Ya. Banyak yang pakai baju-baju merah ini ya. Ini long weekend. Dan kalau kita lihat tadi usher-usher menyambut dengan merah-merah. Ibaratnya mau kasih-kasih angpau itu ya. Ya kita tahu bahwa di Rabu nanti kita merayakan Chinese New Year. Tapi yang sering menjadi pertanyaan adalah, apakah kita kok sebagai orang Kristen
itu boleh merayakan Chinese New Year? Jawabannya adalah tentu boleh, karena itu adalah tradisi kita sebagai Chinese ya. Tapi ada tapinya, segala hal yang menentang iman kita sebagai pengikut Kristus, iman kita Kristen, kita tentu tidak akan mengikuti ya. Contoh, banyak orang yang pakai baju merah. Kenapa kok pakai baju merah kok? Supaya ini berkatnya nambah, supaya hokinya numpuk gitu ya. Terus ada juga yang waktu Chinese New Year berdoa supaya dapat berkat yang baru, berdoa ke nenek moyang ya, bukan ke Tuhan. Kalau ke Tuhan mah aman gitu. Tapi satu hal, di Roma 12 ayat 1 berfirman seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah bukan hanya pada saat kita masuk ke gedung gereja ini, ibadah bukan hanya di saat hari Minggu kita berkumpul bersama, tapi ibadah adalah di setiap keseharian kita. Apakah hidup kita, tubuh kita itu memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk hari yang baru yang Kau berikan. Kasih karunia-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa segala berkat yang terbaik itu sudah Kau taruh di dalam hidup kami melalui pribadi Kristus Yesus yang tinggal di dalam kami. Dan kami mau Tuhan untuk hari ini kami mengalami Engkau, kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Kau isi Tuhan. Kekuatan yang baru kami akan terima, kemenangan yang baru akan kami terima Tuhan. Kasih setiamu yang selalu kami rasakan setiap hari, itu tidak akan pernah habis-habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, beracaralah. Kami membutuh Engkau Roh Kudus, bertahtalah di atas pujian dan penyembahan kami. Karena hanya ada satu nama yang ditinggalkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan bersama-sama dengan saya, amin. Amin. Sorakan haleluya. Royal Family. Umat tebusan Tuhan, mari bawa pujianmu bagi Dia. Semua pemberianmu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Semuanya nyatalah kuasa-Mu di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Haleluya. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku
Let's declare, okay? Put your hands up, come on. Alive. With Jesus we alive. With Jesus we alive. With Jesus we alive. With Jesus we Semuanya nyatakan, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku. Say, haleluya. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku. Dengan anugerah-Mu semua live. With Jesus we alive. With Jesus we alive. With Jesus we alive. With Jesus we alive. Haleluya. Haleluya. Betapa hebatnya Tuhan kita. Dia yang berkuasa. Sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Sama-sama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Semuanya sama-sama dengan saya tepuk tangan, come on. Yuk, come on. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Dia Tuhan Allah kita yang hebat. Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia Tuhan yang layak ditinggikan, disembah. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Betapa hebatnya Engkau Yesus Kristus Tuhan. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala
puji. Amin. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkatku, angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Dari katakan, angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya, sorakan haleluya. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk, kita mendengarkan suara gembala. Shalom saudara, warga kerajaan semua, restoring relationship. Dan kita melihat contoh yang sangat jelas itu bagaimana antara Esau dan Yakub. Esau datang dengan 400 tentara. Tujuannya tidak untuk piknik. Dia mau bantai si Yakub dengan semua yang dia punya. Tetapi Tuhan intervensi. Untuk restore harus repent terlebih dahulu. Kita tahu bagaimana di Sungai Yabok, bagaimana Yakub mengaku, aku ini penipu.
Aku menipu kakakku, tapi dia ketemu dengan yang lebih hebat, yaitu Laban. Ya, ayah mertuanya, saudara, kakak dari ibunya. Itu saudaraku, kalau saya katakan kalau ini cuma ular tua, yang itu ular beracun, kalau itu naga beracun. Tuhan bisa pakai segala keadaan. Tapi antara Laban dengan Yakub pun sudah pernah terjadi, yaitu pemberesan. Sekarang dengan Esau, dia sangat manipulatif. Sebelum ketemu dengan Tuhan, sebelum namanya diganti Israel, dia taruh yang paling depan itu gundi-gundinya, anak-anak dari gundinya. Dan sebelumnya dia mencoba appease hati daripada Esau dengan memberikan hadiah. Pemberian yang diam-diam itu bisa menyentuh hati. Tidak, dendam kesumat. Dan apa yang terjadi kemudian yang berikutnya, anak-anak Lea, terakhir Rachel. Dan dia di belakang. Pemimpin macam apa ini? Inilah Yakub. Tetapi begitu dijamah oleh Tuhan, dia ada di depan dan dia sujud merendahkan diri di depan Esau. Dan saat itu saya bayangkan mungkin maaf ini dia sudah pipis di celana mungkin. Tetapi apa yang terjadi? Esau datang, bukan menebas kepalanya tapi memeluk dan mencium dia. Dan luar biasa, apapun yang dia sediakan untuk Esau ditolak oleh kakaknya. Karena Tuhan juga memberkati dia sekalipun dia harus hidup dengan pedangnya. Ada berkat kelas silver, kalau ini mendapatkan yang gold blessing, yang satunya silver blessing. Tapi Allah tidak pernah lupa. Kita lihat keturunan Ismail. Wah, secara ekonomi luar biasa, saudara. Bukan cuma keturunan daripada Ishak, ya, ataupun keturunan dari Israel. Kita melihat, karena itu kita ini persemakmuran dengan Israel. Tapi ada Esau-Esau dalam hidup kita yang harus kita hadapi. Ketika saya bertobat, saudara, ya, saya cerita saya bertobat tahun 45 tahun yang lalu. Saya punya seorang teman yang musuh besar saya. Bahkan kita sudah hampir baku hantam. Nah, saya ini insinyur kok mau berkelahi. Dan pada saat itu, pada waktu saya bertobat, saya ampuni apa yang dia lakukan. Dan pertama kali keluar rumah sakit, saya bisa jalan, disembuhkan Tuhan. Saya datang ke rumahnya. Waktu saya datang ke rumah, dia pasang kuda-kuda. Saya datang dengan maksud damai, saya bilang begitu. Dan yang luar biasa, saudara, putri daripada teman saya itu, yang dulu musuh saya, sekarang jadi jemaat kita. Bukankah itu luar biasa? Yesaya 60 mengatakannya, anak-anak dari orang-orang yang membenci engkau, yang menganiaya engkau, akan datang dan berkata, di antaramu ada Tuhan. Puji nama Tuhan, dan saya berdoa kiranya semua warga negara yang mendengar kerajaan Allah yang mendengarkan pesan ini, find your Esau. Dan saudara tidak usah khawatir kalau Tuhan turun tangan. Tapi ketakutan itu membuat Yakub menjadi Israel. Saudara, dan saat itu dia bilang, berkati aku. Siapa namamu? Malaikat Tuhan tidak menjawab. Ya, kenapa kamu tanya namaku? Ya. Dan dia adalah Kristus sendiri. Itu adalah Kristofani, penampakan Kristus dalam perjanjian lama. Kiranya Tuhan punya encounter yang baru dengan Anda dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Wow, Shalom Royal Surabaya. Sekali lagi, Shalom Royal Surabaya. Jangan kalah dong dengan saya yang suaranya agak sedikit serak. Sekali lagi boleh? Shalom Royal Surabaya. Wow, it's good to see all of you. Hari Minggu kita bisa beribadah tentunya bersama-sama. Dan percaya bersuka cita dengan tadi Coach Steven Joanna sudah ngomong merah-merah nih. Ada long weekend. Ada juga ketemu kumpul keluarga, Chinese New Year. Dan yang lebih bersuka cita nih, satu lagi. Hari ini nih, hari terakhir kita puasa Daniel. Jangan lupa dong. Jadi besok udah bisa pelepasan ya. Yang puasa-puasa loh. Yang belum puasa tahun depan. Di set dari tahun ini, mulai Januari ada puasa Daniel selalu. Oke? Oleh karena itu, karena kita bersuka cita, kita bersyukur untuk penyertaannya. Dan kita masuki di bulan Januari akhir. Tidak terasa, ini minggu terakhir di Januari. Kita bersyukur atas penyertaannya. Oleh karena itu saya ajak untuk kita semua membawa persembahan kita. Hari ini ada satu persembahan bisa disiapkan dan saya akan pimpin dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur penyertaan-Mu sempurna bagi kami.
dulu, sekarang, selamanya tak pernah berubah. Kuasa-Mu nyata, dan saat ini Tuhan kami membawa ucapan syukur kami atas berkat yang sudah Kau berikan. Kami mau membawa persembahan kami ke mezbah-Mu. Biar persembahan kami Tuhan untuk dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan sepenuh hati Tuhan, kami memberikan persembahan kami. In the name of Jesus we pray. Amin. Silakan membawa persembahan, dan sambil memberikan persembahan, saya menyapa para jemaat yang hadir di tempat ini, bahkan terutama yang mungkin belum tertanam di Komsel ataupun tertanam di gereja lokal. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari bergabung dengan kami di Royal Surabaya. Dan mungkin bila ada pertanyaan atau mungkin Komselnya seperti apa dan di mana, nah itu bisa melihat yang ada di layar ini. Ada 8 koko-koko ganteng ya. Jangan bapak-bapak ganteng, ini koko-koko ganteng. Dan bisa scan QR code yang ada di kanan panggung. Dan di sana akan diarahkan, atau mungkin kalau berkenan nanti setelah ibadah bisa menghubungi pastoral team yang ada di depan untuk bertanya lebih lanjut. Dan kami akan menyambut saudara semua, Bapak Ibu Saudara, untuk tertanam, bertumbuh bersama dengan kami di Royal Surabaya tentunya. Dan tentu saja berkat itu banyak, dan hari ini pun kita akan diberkati lebih lagi oleh firman Tuhan yang harusnya tidak perlu kita perkenalkan, karena kita harusnya sudah sangat kenal banget. Dan mungkin satu hal yang gak semua orang tahu. Pembicara kita hari ini jago nyanyi juga loh. Nah, dulu singer loh guys. Mungkin apakah hari ini akan tarik suara juga sambil khotbah? Oke, kita sambut our tourist preacher kita, PDM, Richard Limanto. Dan juga minggu depan tentunya saya mengajak saudara semua untuk kembali beribadah di rumah Tuhan di Royal Surabaya, dan kita akan dilayani our senior pastor dari Rock International Ministry, yaitu Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Dan tentunya nanti setelah ibadah saya mengingatkan, gereja itu jangan datang langsung pulang. Kita juga ada keluarga di sini. Caranya gampang. Setelah ibadah kita mingle dulu sambil hospitality menyiapkan tahu bumbu balado tentunya. Sudah enak kan? Mingle, ada makanannya, bisa ngobrol, dapat keluarga baru dalam Tuhan. Oke, itu sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Silvan. Haleluya. Dalam kehidupan kita seringkali banyak liku-liku kehidupan. Ada badai, ada tantangan hidup. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Bahkan Dia sempurna bersama dengan kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan di siang hari ini. Haleluya. Saat badai datang, Kau ada denganku. Sampai semua berakhir, Kau tetap denganku. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna, tiada pernah sedetik pun ku berjalan sendirian. Penyertaan
dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu. Mari saya mengundang kita bangkit berdiri sama-sama. Sama-sama kita angkat pujian, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Dalam keraguanku, kau takkan menyerah. Oh, sampai semua terungkap, kau takkan berubah. Kuasamu Tuhan, kuasamu sempurna, tiada pernah sedetik ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu. Hidupku sempurna bersamamu, bersamamu Yesus. Kau yang setia, Kau yang menopang, oh Yesus. Janjimu kuatkanku, janjimu bangkitkan imanku. Tiada pernah sedetik ku berjalan sendirian. Penyertaanmu, perkenananmu selalu nyata dalam hidupku. Janjimu meneguhkanku, kekuatan di dalamku, kehadiranmu bangkitkan imanku, hidupku sempurna bersamamu. Sempurna bersamamu Tuhan, oh bersamamu Yesus. Kami hidup, kami melewati semua tantangan hidup kami Bapa. Bersamamu kami aman Tuhan, bersamamu kami kuat melewati cobaan hidup kami. Oh Yesus, hanya Kau yang sempurna Tuhan, hanya Kau yang sempurna sama kami Tuhan. Oh Yesus, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah. Oh Jesus, kami muliakan namamu.
to be praised. Come on, singing hallelujah. We give you all the glory. Come on. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you up, we give you up, we give you up the glory. We worship you, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you Kami tinggikan dan kami muliakan nama-Mu tempat ini. Sebab Engkau Allah yang layak, Tuhan. Kami minta satu hal sebelum kami dengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biar kemuliaan-Mu saja yang selalu mempesona kami. Hari demi hari kami lihat the beauty of Christ. Sehingga kami bisa datang kepadamu setiap saat dan mengagumi Engkau dan memuliakan nama-Mu. Taruh itu setiap hari dalam kehidupan kami. Singkapkan rahasia demi rahasia mengenai pribadi-Mu, Tuhan. Sehingga kehidupan kami gak selalu sama, kehidupan kami gak mati, Tuhan. Tanpa penyingkapan rahasia mengenai pribadi Kristus dalam kehidupan kami. Kami cuma menjadi seorang pribadi yang mati. Kami cuma menjadi seorang pribadi yang mengerjakan rutinitas demi rutinitas. Itu akan membunuh kehidupan kami, Tuhan. Pagi hari ini, kami rindu berjumpa dengan pribadi-Mu. Hamba-Mu berdoa hari ini. Setiap jemaat-Mu yang sudah datang mendedikasikan waktunya di hari Minggu ini, Tuhan, tempat ini. Berjumpa dengan pribadi-Mu yang begitu manis. Berjumpa dengan pribadi-Mu begitu luar biasa. Sehingga kehidupan kami ditransform. Sehingga dari kehidupan kami keluar buah yang manis. Sehingga dari kehidupan kami keluar tindakan-tindakan yang memuliakan nama-Mu. Tanpa ada paksaan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus lawat setiap kami tempat ini. Gak cuma Richard hari ini yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Tapi juga setiap jemaat tempat ini. Lawat mereka semuanya. Berikan kami semuanya hati dan telinga seorang murid. Yang mau selalu untuk diajar. Yang mau selalu untuk mengerti kehendak Bapa. Karena aku percaya Tuhan ketika kami memiliki hati itu. Kehidupan kami akan dimerdekakan Tuhan. Kehidupan kami akan terus bertumbuh. Dari satu pengenalan sampai pengenalan lain. Sehingga karakter Kristus tinggal dalam kehidupan kami. Sehingga pribadi Kristus dapat dirasakan oleh orang-orang Tuhan. Lewat kehidupan kami. Speak to us. Bicara buat kami. Hari ini sembunyikan hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Di balik salib-Mu. Bukan hamba-Mu hari ini yang berbicara dengan bahasa manusia. Tetapi Engkau sendiri yang menaruh kebenaran firman-Mu dalam hati kami semuanya Tuhan ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami berdoa dan kami minta semuanya. Haleluya. Amin. Silakan
tukang duduk saudara semuanya. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Kok tepuk tangannya kayak kerupuk melempem. Buat tim PR Expression Worship yang luar biasa. Shalom sekali lagi. Senang sekali saya bisa berada di sini. Berbagi kebenaran firman bersama saudara-saudara semua di tempat ini. Karena saya rasa sudah cukup lama ya. Saya gak bicara di Royals ya. Tutup tahun saya bicara di ibadah 1. Kalau kemarin saya sempat lihat. Terakhir saya khotbah apa ya? Ternyata kalau saya khotbah One Voice, One Heart, itu 7 bulan yang lalu, saudara semuanya. Jadi mohon maaf, sudah sangat lama sekali belum sempat melayani. Hari ini, sebenarnya hari ini ketika diminta Hizkia, tanggal 26 kok Richard ngisi ya? Nanti elah his marine sinca, marine anu si akeh kerjaan nih. Tapi, ya, nanti aku bilang sama Hizkia, tak doa dulu ya, wah rohani sekali, tak doa dulu ya. Tapi ternyata Tuhan bicara hal lain nih. Tuhan bicara, kamu harus bicara hari ini. Dan here I am. Sampaikan kebenaran firman di sini. Tapi gak apa-apa ya, sekalipun sudah lama sekali enggak dengerin sesuatu dari saya. Tapi saya percaya gini, segala sesuatu yang sudah lama kita enggak dapatkan, terus kemudian kita bisa dapatkan. Biasanya terasa jauh lebih enak begitu ya. Hari ini, kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini gak cuman bisa melengkapi saudara semuanya, bisa menguatkan saudara semuanya, tapi juga terasa, enak. Karena gini. Kemarin pun saya juga sama. Kemarin saya baru selesaikan puasa Daniel saya. Saya mulai tanggal 4, selesai kemarin. Dan breakfast pertama kali adalah sate babi yang kita dapatkan dari Komsel itu. Makan sate babi. Rasanya enak karuan. Hari ini seharusnya rasanya juga enak sekali. Senggol kanan kiri tegang sekali tuh. Senggol kanan, iki enak loh kali, iki enak kali. 2024 sebelum tutup tahun, saya sampaikan sesuatu di sini. Saya berkhotbah waktu itu tentang advancing the kingdom culture. Saya sampaikan salah satu kingdom culture yang harus kita hidupi bersama-sama adalah kemurahan hati. Saya sampaikan itu tapi di ibadah pertama ya. Karena saya merasa gini, kenapa saya siapkan itu? Karena saya tahu memasuki tahun 2025 banyak prediksi-prediksi yang ngomong, wah tahun 2025 menjadi tahun yang begitu sukar, begitu banyak tantangan, banyak challenge. Dan ketika saya berdoa, saya harus sampaikan apa? Saya tanya sama Tuhan. Dan saya dikasih satu itu, kingdom culture yaitu apa? Hidup dalam kemurahan hati. Saya percaya gini, sekalipun 2025 susah, tapi kalau orang-orang yang hidup di dalam kemurahan hati, janjinya firman Tuhan apa? Kalau kita mau hidup dalam kemurahan hati, kita akan diberi kemurahan. Ya kan? Firmannya kan bilang gitu kan. Jadi masuk tahun 2025, situasi kondisi boleh susah. Situasi kondisi boleh gak enak. Tetapi aku percaya ada kemurahan Tuhan yang akan tinggal dalam kehidupan kita semua ketika kita murah hati. Kalau mau tahu detailnya bagaimana, buka YouTube-nya Rock Surabaya. Rock Surabaya Sunday Service tanggal 15 Desember. Judul firman yang saya sampaikan itu adalah The Life of the Generous. Seperti itu. Nah, hari ini saya kan gak akan sampaikan itu lagi dong. Saya akan sampaikan sesuatu tema tentang heart and ears of a disciple. Hati dan telinga seorang murid. Kenapa saya pilih ini? Karena waktu melewati tahun baru dan saya kemudian coba buat inilah 1 tahun ke depan mau planningnya mau kerjakan apa. Nah, saya harus trace back kembali ke tahun 2024. Apa sih yang terjadi 2024? Dan ketika saya trace back kembali 2024, saya coba ingat-ingat kembali untuk supaya saya bikin sesuatu di planning di tahun 2025. Tuhan ingatkan saya dengan satu pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Richard, berapa banyak firman yang kamu sudah dengar di tahun 2024? Ya saya jujur-jujur aja langsung ngomong, ya tiap minggu Tuhan. Kadang-kadang juga masih baca firman loh tiap hari. Seperti itu. Berapa banyak juga tanda mujizat yang kamu lihat di 2024, berapa banyak kemurahan Tuhan yang kamu rasakan di tahun 2024? Banyak, kemarin kita lihat di keluarga kita, gak cuma aku aja. Di keluarga kita tahu Pak Musa sama-sama bagaimana disembuhkan dari kanker. Hana kemarin kasih kesaksian kan. Aku sendiri ngalami sesuatu di pabrik, ngalami banyak hal kemurahan Tuhan. Tetapi masalah gini, pertanyaan berikutnya adalah gini. Seharusnya kalau kamu begitu ngerti firman Tuhan begitu, bukan ngerti firman Tuhan. Kamu dengar firman Tuhan begitu banyaknya.
seharusnya ada buah yang lebih banyak yang lebih muncul. Seharusnya juga lebih banyak tindakan-tindakan yang menyertainya sebagai bukti kamu mengenal firman Tuhan. Segitu banyaknya, harusnya berbanding lurus dong. Mana mungkin berbanding terbalik, ngerti firman Tuhan tambah nggak keluar tindakan apa-apa ya cilaka kan. Harusnya berbanding lurus dong. Dan saya jujur di hadapan Tuhan ketika itu. Ketika ada pertanyaan seperti itu ditaruh dalam hati saya cuma ngomong sama Tuhan. Aduh Tuhan, kayaknya nggak berbanding lurus deh. Kalau saya setiap minggu dengar firman Tuhan. Kalau saya hari demi hari baca. Ya kadang-kadang sempat nulis, kadang-kadang gak sempat nulis. Tapi sebagai buah yang dihasilkan, sebagai tindakan-tindakan yang menyertainya setelah saya baca, setelah saya mendengarkan firman Tuhan. Kok nggak berbanding lurus ya? Dan itu menggelitik hati saya. Ya kalau berdoa di hadapan Tuhan, ya kita itu harus sadar, kita itu berdoa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Kemarin pertemuan doa, Kuden sampaikan sesuatu. Kemarin pertemuan doa itu sudah enggak usah pakai bahasa-bahasa yang dibuat keren. Curahkan perasaanmu apa adanya. Ketika itu saya juga mencurahkan perasaan saya. Saya setengah malu di hadapan Tuhan ngomong, enggak banyak loh Tuhan. Dan enggak berbanding lurus dengan apa yang saya pernah dengar dan pernah saya tahu sebagai kebenaran firman-Nya. Terus saya coba merenungkan dan kenapa ya? Saya coba bertanya-tanya pada diri saya sendiri, saya coba merenungkan, saya coba bertanya, kenapa ya Tuhan kok saya seperti itu? Dan saya percaya Tuhan kita Tuhan baik, memberikan jawaban dalam kehidupan kita semuanya saat kita mencari wajahnya. Ya. Masuk awal tahun kita, bahkan sampai sekarang pun kita merenungkan apa? Lukas, benar ya? Injil pertama yang kita baca adalah Injil Lukas di tahun ini. Dan di Lukas kalau kita renungkan, luar biasa banget. Khususnya ketika saya renungkan waktu puasa Daniel. Pak Arifin bilang, actually ketika kamu sedang berpuasa, you not fasting. Jadi jangan anggap itu sebagai beban. Wah aku harus fasting, aku harus menyangkal diri. Ojo sebagai beban. Actually you are feasting. Oh benar itu terjadi. Kok Andrew kemarin, yes ini soalnya. Karena kok Andrew kemarin minggu lalu juga menekankan hal yang sama. We are feasting. Dan saya mendapat banyak pewahyuan dari Lukas ketika saya baca Lukas. Luar biasa banget. Dan pewahyuan itu salah satunya adalah jawabannya di apa yang menjadi kehidupan kita sebagai seorang murid Kristus. Hati dan pikiran kita, hati dan telinga kita harus mempunyai hati dan pikiran seorang murid. Jawabannya di sana. Oleh karena itu, pagi hari ini saya akan bagikan tema ini. Apa yang sudah saya alami ketika saya menggumulkan ini, saya akan bagikan kepada saudara semuanya, dan saya harap kita semuanya diberkati. Sekali lagi ngomong, senggol kanan kiri ngomong, wenak kali iki. Wenak iki. Siap semuanya? Langsung yuk. Suyap. Lukas 8 ayat 4 sampai 10 saya bacakan dulu. Perumpamaan seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang. Ada orang banyak berbondong-bondong datang. Yaitu orang-orang dari kota ke kota. Menggabungkan diri kepada Yesus. Berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya pada waktu ia menabur. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapatkan air. Sebagian lagi jatuh di tengah-tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan kemudian menghidupnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Penekannya di ayat 8, 9, 10. Ini yang penekanannya. Setelah berkata demikian Yesus berseru. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya dan apakah maksud perumpamaan itu? Lalu Yesus menjawab. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Kepadamu semuanya hari ini diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat. Sekalipun mereka dengar tapi mereka tidak mengerti. Oh mundur, maaf, kecepatan. Kita bahas sama-sama dulu yuk ayat ini tadi yang sudah kita baca. Apa maksud Yesus ketika ia menyampaikan hal itu? Kita tahu tadi sama-sama ayat itu dimulai dengan ayat 4. Tadi mana? Ada orang banyak berbondong-bondong datang. Kenapa orang banyak itu berbondong-bondong datang? Ada yang bisa jawab? Karena waktu itu kalau kita baca Lukas 4, 5, 6, 7 isinya Yesus membuat mujizat.
Yesus ngajar dengan luar biasa, orang-orang tercengang dengan apa yang Yesus ajarkan. Terus Yesus sembuhkan orang lumpuh, bukan orang lumpuh, sembuhkan orang lumpuh, ngusir kuasa-kuasa jahat, ada orang-orang kerasukan setan dilepasnya semuanya. Sampai pada puncaknya, membangkitkan orang mati. Dituliskan di Lukas 7. Yesus membangkitkan orang mati, orang muda, di Nain. Dibangkitkan. Wah, langsung heboh semua kota-kota di mana Yesus melakukan mujizat dan kota-kota sekitarnya. Sampai orang-orang itu begitu kepingin tahunya, mereka semuanya datang pengen lihat mujizat itu. Pengen lihat siapa sih Yesus iki bisa membuat bangkit orang mati. Ternyata FOMO itu enggak cuma sekarang. Zamannya Yesus ono FOMO wisan dia. Cuma namanya aja dulu enggak FOMO. Mereka takut ketinggalan yang Yesus yang lagi hype. Mereka mau tahu apa sih yang Yesus kerjakan, bagaimana ia bangkitan orang mati. Dan tidak cuma itu aja, tapi mereka juga mau dengar apa yang Yesus ajarkan. Benar ya? Dan ketika mereka dengar apa yang Yesus ajarkan, ayat ini muncul kan nanti. Yesus ngajar semuanya, Yesus menyatakan sesuatu di sana. Dan tapi yang dinyatakan lewat perumpamaan. Karena Yesus mengajarnya lewat perumpamaan, Yesus menyatakan apa yang menjadi isi hatinya lewat perumpamaan. Gak banyak semua orang bisa langsung ngah dan tahu. Lah mau tanya para muridnya aja gak tahu. Ayat 9 tadi ngomong apa? Nih. Loh, satu lagi. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Muridnya gak ngerti. Muridnya juga tanya, guru maksud perumpamaan tadi kamu ngomong itu apa ya? Sama Yesus dijawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Berarti kepada siapa? Murid. Tapi murid itu gak tahu. Ayo saya jelaskan ya detailnya. Gini, tetapi gini, kita bisa simpulkan gini. Tuhan Yesus kemanapun ia pergi, ia selalu berbicara menyatakan isi hatinya. Ini kalau kita simpulkan. Ia selalu berbicara menyatakan isi hatinya. Hanya saja, ia menyatakan sesuatu yang lebih kepada murid. Kepada seorang orang yang punya kualitas lebih. Punya kualitas lebih, salah ngomongnya. Orang-orang yang punya kualitas murid mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang-orang lain. Yaitu apa? Rahasia kerajaan Allah disingkapkan dan dibuka bagi orang-orang yang punya kualitasnya murid. Kepada orang lain yang tidak murid. Kepada orang lain yang tidak punya kualitasnya murid. Hal itu cuma jadi ya informasi. Kepada orang-orang lain yang bukan murid. Kepada orang lain yang sedang berbondong-bondong ketemu di sana melihat Yesus. Apa yang Yesus kerjakan semata-mata cuma jadi sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang hype aja. Tetapi tidak ada suatu rahasia apapun yang tersingkapkan bagi kehidupannya. Untuk mengerti ini, tak kasih contoh. Nih, aku tulis. Yesus adalah Tuhan yang selalu rindu untuk bicara dan menyatakan kehendaknya kepada semua orang. Namun, hanya kepada beberapa orang saja. Pada orang saja itu siapa? Orang yang punya kualitas hidup sebagai murid. Ia menyatakan sesuatu yang rahasia. Mengenai apa? Pribadi dan kerajaannya. Nih ilustrasinya. Stock exchange. Saya pakai ini dulu. Untuk bisa mengerti tadi perumpamaan tadi yang Yesus katakan ya. Ada yang di sini yang main stock exchange? Jago trading? Aku trader pak, angkat tangan. Gak ono. Pak Alvin main kok. Oh enggak. Oh enggak, sudah. Loh enggak apa-apa, enggak berdosa loh ini. Kalau main stock exchange enggak dosa, ini investment dia. Pedih apa? Ya apa? Saya dulu ceritanya, ketika saya dulu magang kerja gitu ya. Sekolah, terus magang kerja di luar negeri. Kerja, sekalipun kerjaannya jadi waiter, sekalipun kerjanya jadi tukang cuci piring, steward. Tapi ketika dapat gaji terus bawa pulang ke Indonesia, rodok lumayan, rodok gede. Jadi ketika mama saya tahu saya pulang ke Indonesia setelah training itu, bawa duit rodok lumayan, langsung diwati-wati mamaku. Ojo mbok boros-boros duitmu. Oh iya, terus harus apa? Itu, malah sana belajar saham. Ketika itu tahun kalau nggak salah, waktu aku training itu 2008 kalau nggak salah. Lagi marak-maraknya sekuritas. Iling-iling enggak? Ingat enggak? Sekuritas lagi menjamur di Surabaya, di mana-mana ada sekuritas buka ini dan itu. Membantu orang-orang yang mau ikut trading saham, misalnya seperti itu. Dan saya disuruh belajar sama mama saya. Nah, saya pilih satu-satu sekuritas, masuk di sana.
dan belajar, ngelamar, jadi salah satu broker, nah seperti itu. Nah ketika ngelamar, sudah interview, diterima, oke, dikasih software simulasi dulu, suruh belajar. Software simulasi trading saham, jadi dikasih software, kita buka laptop kita, ada layarnya gitu. Di dalam layarnya isinya 2, yaitu adalah listingan, stok, sama untuk buy, untuk sell dan sebagainya. Dan satunya lagi, layar satu lagi isinya berita-berita yang terjadi di dalam negeri dan mancanegara. Pelajaran pertama yang saya dapatkan dari orang tersebut yang ngajari, yang trainer saya, ngajari gini. Pak, kalau kamu main saham, coba perhati itu nih tok saham nih tok naik turun, mbok pentelengi setiap hari, setiap jam. Iso botak, Pak, botaknya tambah gede. Tapi yang lebih penting adalah kamu memperhatikan berita-beritanya yang di sebelahnya itu. Beritanya itu penting, karena kegagalan kamu untuk melihat beritanya itu adalah kegagalanmu juga untuk mengeksekusi saham ini untuk dibeli atau dijual. Oh siap, aku bilang gitu. Dan lama kemudian saya coba-coba main dan salah satu saham yang waktu itu cukup oke menurut saya adalah sahamnya Mayora Indah. Mayora kita tahu sama-sama bergerak di dalam biskuit ya. Biskuit ya. Gue dulu tahu, main ini pasti asli, aku angkat tangan. Biskuit, Mayora dalam industri biskuit. Nah, ketika saya itu waktu itu beli beberapa lot, saya simpan sahamnya Mayora. Hampir berapa hari kemudian terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu itu gini, ada di advertising. Ketika saya masuk di supermarket, ketika saya melihat TV, muncul satu-satu yang viral, yaitu mie instan yang pakai daging asli. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Namanya bakmi mewah. Gebrakan pertama kali. Kalau namanya mie instan itu kan, ya bakmi dicampur bumbu, dikasih kuah gitu. Toh. Nih kali ini beda. Mie mewah itu adalah bakmi instan yang kamu bisa pakai daging asli seperti kamu makan bakmi GM, tapi buatan rumah sendiri. Wah saya coba waktu itu, karena viral saya coba makan, karena saya pencinta bakmi. Istri saya tahu ini, saya pencinta bakmi. Anak-anak saya tahu, saya pencinta bakmi. Setiap hari bikin bakmi buat anak-anak saya. Bikin, beli bakmi langsung, bakmi mewah. Tak coba, wah lumayan. Dan wah advertising itu di mana-mana, wah di supermarket ini muncul, di TV muncul terus bakmi mewah. Tiba-tiba ketika saya makan bakmi mewah, saya lihat bungkusnya. PT Mayora TBK, PT Mayora Indah. Dan saya langsung kemudian, ting ting. Kayak kalau nih misalnya film-film gitu apa nih, itu keluar kayak balon nih gitu, tik, lampu nih gitu. Bingung semua ya, ting-ting apa? Ada balonnya gitu, tik, ada lampunya keluar gitu. Dapat sesuatu. Ada sesuatu yang saya tangkap dan saya ngomong, loh kalau ini sahamnya Mayora Indah, otomatis, dan ini kalau ini bakmi ini hype, otomatis sahamnya Mayora akan terkerek naik pelan-pelan. Dan sungguhan ketika saya cek saham saya, seret. Sahamnya Mayora sudah mulai pelan-pelan merangkak naik. Wah tak tunggu sebentar. Ternyata besok dalam beberapa hari kemudian tung naik terus. Wah langsung saya ketawa-ketawa, tak jual. Sungguhan saya lepas, saya jual. Dan saya mendapatkan keuntungan yang lumayan. Cuan lai, aku seneng endak karo-karoan. Wah sogi kira. Karena Rizky ngomong, sogi peseh cong. Sogi. Stevana. Tadi trio kemas ketir enggak berbahasa Madura ya depannya. Trio mas ketir tadi. Cuan lai, aku seneng nih. Gak karu-karuan, wah dapat duit akeh, tak jual ini, berhasil. Tapi tiba-tiba seketika itu saya menjadi, tahu kenapa? Seperti saya tadi ngomong, cuman simulasi karena duit. Cuannya cuan fiktif. Simulasi kok dibelajar, belum suruh main sungguhan. Tetapi satu hal gini yang menarik. Buat saya yang memegang saham Mayora, perhatikan ini baik-baik, ojo guyu sih. Buat saya memegang saham Mayora, ketika saya tahu ada launching bakmi mewah, informasi itu informasi yang berharga tadi. Tiba-tiba aku tahu, wah ini bisa dapatkan keuntungan. Bayangkan orang-orang lain yang tidak memegang saham Mayora. Informasi tentang munculnya bakmi mewah, itu cuma jadi hype aja. Itu cuma jadi, ini saham Mayora. Ini terus waktu bakmi mewahnya nih. Informasi tentang bakmi mewah ini, aku tahu ada yang lapar tapi jangan ngiler dulu ya. Informasi tentang bakmi mewah ini cuma sekedar jadi hype aja. Rame-rame dan mungkin kamu akan nyoba and that's it. Berbeda dengan orang-orang yang mengetahui rahasia ini. Ketika, ini ternyata bakmi mewah yang lagi viral ini adalah
produknya Mayora, mereka bisa dapat keuntungan. Nangkep? Itu tadi yang dimaksud dengan apa yang Yesus ngomong. Tuhan Yesus ngomong pada semua orang. Buat beberapa orang tadi yang apa? Punya kualitasnya murid. Ini rahasia tersingkapkan buat saya. Tetapi buat khalayak ramai, apa yang Yesus kerjakan, semua mujizat yang dia buat, semua pengajarannya, cuman jadi apa? Hype talk. Tidak ngasih efek apa-apa. Tetapi kalau kamu punya hati kualitasnya seorang murid, kamu akan tahu rahasia apa yang harus kamu dapatkan. Nah, orang-orang yang punya rahasia ini, hidupnya pasti akan gak sama. Nih, aku tulis gini. Murid yang menerima penyingkapan rahasia, menikmati benefit yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Make sense ya? Kalau kamu menerima sesuatu yang rahasia, kamu punya benefit yang tidak dimiliki oleh orang lain. Benefit itu apa? Pasti kehidupanmu berbuah. Kalau kehidupanmu berbuah, kamu bisa rasakan dari mana? Perbuatan dan tindakannya. Saya kasih contoh nih. Orang-orang yang nangkap suatu rahasia. Saya kasih contoh satu. Aku lupa prop saya hari ini. Tuh, ikut grand prize nanti itu, tenang. Banyak hari ini, tenang. Propsnya banyak sekali. Rahasia yang tersingkapkan. Tak kasih tebak-tebakan matematika. Hitungan perkalian. Bayangkan dulu, hitungan perkalian. Ya ini cuma untuk menunjukkan ya, berarti orang yang ngerti rahasia, sesuatu rahasia itu kan pasti akan lebih efektif seperti itu. Kasih tebak-tebakan, hitungan matematika. Tapi boleh cuma dijawab dalam waktu cuma 3 detik. Pendek, perkalian 3 detik. Bayangkan dulu. Main ya. Yang tahu nanti sudah tahu jawabannya, tak kasih waktu 3 detik, tak buka, kasih waktu 3 detik, langsung angkat tangan, jawab. Siap? Main gak? Menang dapat hadiah. Nih. Hadiahnya 2 pertanyaan tok. Main ya, 1, 2, 3. 52 kali 11. 1, 2, 3. Cepet deh. 572. Jangan-jangan tadi kamu waktu latihan kamu sudah nginceng. 572. Iskia dulu. Iskia maju. Ojo keseneng sih, bener dah. Jangan-jangan salah. 572. Ojo kemana-mana dulu. Duduk di sini dulu Iskia. Baik-baik dulu di sini. Satu lagi ya. Siap? Bu ngantuk sih. Ayo. Wah, ganti kasih yang lain dong Yus. Gak boleh serakah. Siap semuanya. Ayo ya, siap ya. 3, 2, 1. 65 kali 11. 1, 2, 3. Daud apa Ardi? Ardi duluan. 715. Maju di. Katanya bener di. 715. Tak interview sekarang. Hizkia sama Ardi di sini. Kenapa kok bisa cepat ngitungnya? Jadi kalau semua yang dikalikan 11, angka yang pertama itu ditaruh jadi ratusan, yang 2 itu jadi satuan dan dijumlahkan. 5 tambah 2 jadi 7 kan, 572. Yes. Ardi juga tahu rahasia ini? Sama tahu rahasia ini? Oh guru soalnya, guru dilawan, ngerti kecil. Terima kasih bapak-bapak, silakan duduk karena Anda mengerti rahasianya. Thank you. Saya enggak ngerti rahasianya, ngitung ini, suwe buka kertasnya dikali no. Ternyata cuma 5 taruh depan, 2 kali 1, 2 taruh belakang. Terus tengahnya adalah penjumlahan 5 sama 2. Bisa seberapa langkah? 3 langkah toh, makanya 3 seconds challenge-nya. Orang yang mengerti suatu rahasia pasti jawabnya lebih cepat. Orang yang mengerti suatu rahasia hidupnya pasti lebih berbuah. Nah ada suatu cerita yang lucu juga yang sama. Aku sama Alvin kapan hari gak janjian terus ketemu di PTC. Nah aku sama Alvin ternyata nganterno Ayrton sama Jason. Main di PTC, mereka berdua berdigasan, mau main gak karu-karuan. Kabeh dipegangi, kabeh di, was gontok-gontokan dewe. Bapaknya sing nunggu orang 2 ini, sing nunggu. Akhirnya, aduh kok bosen ya. Vin, ayo main ayo, malah main. Ingat, main apa? Akhirnya main sesuatu. Balap mobil, darah balapan kusik mendidih. Jadi gak mungkin main main kuda-kudaan gitu. Orang loro kan gak lucu. Berdua Mbak Alvin main kuda-kudaan. No. Main sesuatu yang manly. Balap mobil. Dalam pembalapku masih mendidih sekalipun. Saya tuh pernah satu kali sebelum lebaran, ya istilahnya nyawa sambungan saya ini. Hampir kehilangan nyawa saya karena balap dan ngabis Innova 1. Innovanya hancur, pecah, gak karu-karuan. Kayaknya beberapa orang di sini tahu. Kejadian beberapa tahun lalu waktu Jual masih kecil.
Jadi saya habisin Innova 1, ngebut sebelum lebaran, mau beli bahan baku karena sudah tutup, dikasih waktu cuma 40 menit Surabaya harus sampai Pandaan. Tak ioi, oke. Karena pede, jago ngebut. Banter barusan 15 menit tabrakan. Yang nolong pada waktu itu adalah Bapak Malau, papanya Hana sama papanya Erik. Sama Bapak Fendi yang waktu itu jemput saya balik. Mobilnya hancur luar biasa, belesek semua mesinnya pecah, inunya sudah masuk tapi untung kaki kuku gak kejepit, gak putus. Dan nyawanya masih tertolong. Itu kalau kan aku nabrak kol diesel kalau nggak salah. Tapi kalau nggak nabrak trailer wis game, pasti aku nggak ada, sudah masuk pecah di sini. Ya tapi nggak akan ke sana dulu lah. Aku mau cerita dulu yang satu ini, balapan mobil tadi. Midnight Race, itu yang kita pilih bersama-sama. Evin, main Midnight Race, balapan nambah aku. Oke, main. Aku milih mobil Audi TT Quattro. Aku merasa ini mobil keren nih, aku kepingin punya mobil Audi. Gak bisa beli, makanya main di sana. Alvin kalau nggak salah pakai apa? Camaro ya? Gak lali kamu. Pas saya Camaro, wah terus. Tapi ketika kita mau main Midnight Race itu, tiba-tiba ada dua sinyo-sinyo. Dua sinyo-sinyo itu tiba-tiba nyelonong masuk, terus main bareng kita. Mau gak? Mau, aku gak bisa cuma balapan sama Alvin toh. Balapan sama 4 orang ini. Nah, balapan sama 4 orang ini. Kita main. Nah, aku tak inceng, mobilnya apa sih? BMW lama, gak salah tak sinyo-sinyo. Situnya Subaru. Wah, kespede. Oke, main. Ternyata hasilnya, siapa? Aku apa Alvin sing menang, ayo. Sing modelnya pembalap siapa? Sinyo yang mau pinter. Kita diplokoto habis-habisan ternyata. 1, 2, 3, 4. Aku paling 4, paling buncit. Langsung. Gak terima langsung. Main lagi Vin. Ya wis ayo. Kali ini aku sudah siap-siap. Nah ya, nanti kalau kamu 3, 2, 1. 2 itu tak gas. Blair. Waktu itu 1 langsung cecuk. Gaspol gitu. Gitu. Gospel apa? Gaspol. Gitu. Gaspol. Cecek sampai pentok. Tapi pancet aja. Sudah dijejek sampai gaspol. Sinyo-sinyo 2 itu cepat lebih banter. Sebentar aja hilang. Ternyata, ya tapi itu enggak bijak ya. Sudah tahu kalahan. Ojo nantang maneh. Sudah tahu kalahan, ojo nantang lagi. Jadi setelah itu selesai. Aku baru tahu ternyata sinyo-sinyo 2 itu punya rahasianya. Dikasih enggak tahu namanya apa, banana passport atau apa gitu. Jadi mobilnya bisa dikasih turbo, dikasih stabilizer, jadi menggoknya enggak monteng, bisa lebih cepat. Ya jelas saja kalah lah. Ini cuma untuk menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki rahasia yang lebih, pasti akan lebih efektif. So pilihannya dari kita semua adalah, bagaimana kita dengan kehidupan kita semuanya. Mau enggak setiap kehidupan kita ini, memiliki suatu rahasia bersama-sama dengan Tuhan. Rahasia yang selalu disingkapkan terus dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita tidak sama. Saya nulis gini, jangan pernah berhenti dan puas sebatas kala ramai yang mengikuti Kristus karena hype. Ojo pernah berhenti, ojo pernah selesai cuma ikut karena Kristus cuma karena hype. Kristus lagi, wah bikin mujizat yang luar biasa. Kristusnya keren mengajar dengan luar biasa. Kamu ikut Kristus cuma karena gitu. Jangan pernah puas dan berhenti sampai sana. Tetapi kamu perlu mengenal pribadi Kristus dengan lebih dalam lagi. Tiap kita harus menjadi pengikut Kristus yang memiliki kualitas murid. Karena gini, rahasia mengenai penyingkapan mengenai Kristus itu disingkapkan hari demi hari dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Cuman orang-orang yang mengenal Kristus dengan rahasia yang terus disingkapkan. Mereka yang terus tetap kuat dan bisa bertindak. Kalau enggak, cuman kamu ikut Kristus semua karena hype aja. Sebentar saja kamu ikut Kristus. Dan tunggulah beberapa saat, kamu akan sangkali dia. Atau kamu bahkan menista dia. Daniel ngomong gini, Daniel 11 ayat 32b. Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan terus bertindak. Ini yang kita mau, ini yang saya doakan bagi kita semuanya. Teman-teman di Rock Royal, di pelayanan Royal sini. Oke? Mau jadi yang seperti ini? Nah, pertanyaan yang terakhir. Berarti ada gini, tadi sudah tahu kalau orang memiliki kualitas murid, rahasia disingkapkan. Kalau kita ngerti rahasia, hidupan kita pasti akan lebih jauh, lebih advance dari orang-orang yang lain yang tidak tersingkapkan rahasia itu. Terus pertanyaan terakhirnya adalah, apa sekarang kualitasnya murid? Gitu kan ya? Kita lihat sama-sama. Apa yang menjadi kualitasnya murid? Yuk nih, kualitas seorang murid kita baca dari terjemahan The Passion Translation-nya. Ayat 8 sampai 10. Tapi saya minum dulu. Karena saya sudah cerita cukup lama. Dari terjemahannya ya, ayat 8.
Yet some of the seed fell into good fertile soil and it grew, flourished until it produced more than 100-fold harvest, a bumper crop. And Jesus added, shouting out to all who would hear. Ngomong kepada diri, ngomong siapa? Kepada murid kan terjemahnya. Ternyata enggak pada murid tok. Semua orang yang mau dengar. Berarti siapapun, enggak cuman khususnya buat murid-murid tok sih, enggak murid Yesus waktu itu enggak akan ngerti. Enggak. Yesus ngomong sama semua orang. Tetapi bagi orang-orang yang punya hatinya kualitasnya murid, mereka akan ngerti itu. Enggak cuman muridnya tok, jadi ngomong satu tok, kamu tok yo Yesus yo, tak omong yo, ojo ngomong-ngomong biar anak-anak. Enggak. Jesus shout to all, shouting out to all who hear, listen with your heart. Gak disebutkan listen with your heart and you will understand. Berarti ada rahasianya gak cuman telinga tok. Makanya tadi judulnya saya apa? Telinga dan hati seorang murid. Listen with your heart and you will understand. Later his disciple came to Jesus and asked him privately what deeper meaning was found in this parable. He said, you have been given a teachable heart. Kepadamu dikasihin hati yang mau diajar. Hatinya murid. To perceive the secret hidden mystery of God's kingdom realm. But those who do not have a listening heart. Kepada mereka yang tidak punya hati yang mendengar. My words are merely stories. Omonganku cuma jadi cerita toh. Hype yang dilakukan Yesus cuma jadi apa? Cerita toh. Kita bisa cerita, wah hebat iki. Makin orang mati. Terus makin itu selesai. Merely stories. Even though they have eyes, they are blind to the true meaning of what I say. Mereka punya mata, tapi buta. Nggak ada yang salah dengan penglihatan mereka. Nggak ada yang salah dengan telinga mereka. Bekerja semua. Tetapi tidak bisa menangkap apa-apa. Even though they listen, they won't receive full revelation. Next. Berarti kalau saya simpulkan ada 3 kualitas. Ketone cilik soro ini ya, saya bisa dibaca ya. 3 kualitasnya seorang murid saya tulis di sini. Menyiapkan telinga untuk mendengar, tulis kalau yang bagian nyatet. Menyiapkan telinga untuk mendengar. Menyiapkan hati untuk mau dibentuk. Tadi kan ngomongnya soal hati kan. Mulanya tadi apa? Telinga dulu untuk mendengar. Menyiapkan hati untuk dibentuk dan menyiapkan diri untuk belajar melakukannya. Kenapa saya tulis menyiapkan? Karena untuk menjadi seorang murid, menjadi seorang guru, harus melewati tahap. Tidak bisa ujuk-ujuk podo ambil gurunya. Dan kerinduan kita semuanya sama, yaitu untuk menjadi seorang murid, menjadi guru seperti guru sejati kita. Guru sejati kita cuma satu, yaitu Kristus Yesus sendiri. Untuk menjadi seperti Kristus. Di mana itu adalah goal kehidupan kita. Kita harus punya hati seperti orang murid. Dan kita harus menyiapkan diri kita. This year, tema gereja kita, tahun 2025, the year of preparation. Waktunya kita semuanya di sini untuk menyiapkan hati kita sebagai seorang murid. Dan hashtag, nggak kebetulan hashtag kita, go extra miles. Kita harus mau extra miles untuk menjadi murid Yesus. Menyiapkan telinga, menyiapkan hati, mau terus untuk melakukan. Saya satu-satu dulu ya. Yang penting dari menyiapkan telinga adalah gini. Prinsip yang pertama adalah mendengar nggak sama dengan terdengar. Saya ulangi sekali lagi. Mendengar itu nggak sama dengan terdengar. Tadi saya lihat ada teman lama saya, Bapak Kris Yokanan. Bapak Kris Yokanan, di situ. Angkat tangannya. Ini namanya Bapak Kris Yokanan, kalau bagi yang belum tahu. Dulu ibadah di pagi, salah satu gembala komsel kita, Bapak Kris Yokanan. Saya mau tanya Bapak Kris, tadi pagi makan apa? Tadi pagi waktu kesini sarapan dulu enggak? Enggak sarapan? Enggak makan apa-apa? Tadi pagi mandi enggak? Wah ayo. Mandi ya. Sabunnya merek apa? Merek apa Pak Kris? Dijawab Brek. Pak Kris. Hah? Apa? Oh Lifebuoy. Tak parani. Tak interview soalnya dia. Konco lama ini mesti disalami dulu toh. Ya, Pak Kris. Tadi pagi pakai sabun Lifebuoy. Wangi ya. Aromanya apa? Lupa. Aromanya apa? Lifebuoy jeruk.
Mandinya tadi pagi pakai air panas atau air dingin? Air dingin. Ya wis, terima kasih banyak Pak Kris. Silakan duduk. Nih. Tadi ketika saya di atas sana, saya mendengar suara Pak Kris enggak? Suaranya Pak Kris terdengar cili-cili. Cuman untuk saya bisa mendengar Pak Kris, untuk saya bisa tahu, oh Pak Kris tadi pagi itu mandi. Pakai Lifebuoy. Sabunnya apa tadi? Jeruk. Airnya air dingin. Apa yang harus saya lakukan? Datang mendekat ke Pak Kris, cedekno telingaku sama deketi Pak Kris untuk denger, oh Pak Kris ternyata mandi pakai Lifebuoy, air dingin, rasa jeruk, aroma jeruk. Kebanyakan kita tidak melakukan proses mendekat. Bedanya terdengar sama mendengar adalah untuk kamu bisa mendengar apa yang Yesus mau. Untuk kamu bisa mendengar setiap perkataan Yesus. Kamu harus come closer to Jesus. Perkataannya tidak cuma terdengar toh. Kalau kamu datang ke gereja every week, setiap Sunday, kamu cuma terdengar toh. Tapi kamu tidak berusaha mendekat kepada Yesus untuk tanya, Tuhan apa yang sebenarnya kamu mau tadi dari firman tadi. Kamu tidak akan mendengar sebenarnya. Bukan akan mendengar, kamu tidak mendengar sebenarnya. Itu cuma terdengar di telingamu. Karena kamu tidak bisa jelaskan lagi apa itu. You have to come closer. Kebanyakan dari kita selesai dan berhenti sampai, wah aku sudah mendengar, aku sudah ke gereja. Sudah dengar firman Tuhan tiap minggu. Wah aku sudah baca firman tiap hari. Tapi tidak benar-benar tanya-tanya sama Tuhan. Kamu tidak benar-benar sendengan telingamu di dekatnya Tuhan untuk tanya, Tuhan kamu ngomong apa sama kehidupanku? Itu yang pertama. Mendengar enggak sama dengan terdengar. Ada proses yang kamu harus dan ada usaha untuk kamu untuk mengerti. Menyelipkan telinga untuk mendengar sampai memiliki telinga seorang murid berarti ada usaha terus menerus kepada Yesus, Sang Guru sejati kita, sampai kita menjadi mengerti apa yang menjadi isi hatinya. Itu yang penting. Dan what happen next setelah kita mendengar dan mengerti isi hatinya adalah kita harus membuka hati kita. Nah, saat kita berusaha mengerti kehendaknya, kebenarannya gini, kehendaknya itu akan memurnikan kehidupan kita. Tadi kan sudah mendekat. Oh, berarti harus setiap kali mendengarkan kebenaran, enggak boleh cuma asal terdengar toh, tetapi harus benar-benar mendengarkan. Nah, ketika kita benar-benar mendengarkan, oh tahu menjadi maksudnya Tuhan seperti ini. Kehendaknya itu akan kemudian memurnikan hati kita. Why? Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Sedangkan kita terjual di bawah dosa. Sehingga, dan kita masih tinggal dalam daging kita. Tubuh kita ini senang akan perkara-perkara dunia. Ketika kita datang mendekat sama Tuhan. Apa yang dia mau itu akan memurnikan hati kita. Akan bertentangan dengan hati kita. Roma 7 ngomong gini. Paulus ngomong gini. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ketika kamu dengar firman, batinmu menerima itu. Tetapi ada hukum tubuhmu. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Makanya kenapa harus buka hati? Kalau kamu tidak pernah buka hatimu, kamu cuma dengar terus begitu. Waduh, abot ya Tuhan ya. Waduh, gak mampu nih aku suruh ngelakuin ini. Ya, kamu cuman sampai tahu toh. Kamu kan cuman jadi Farisi. Kamu kan cuman tahu, kamu bisa ngomong, oh misalnya ngomong Matius ini, itu ngomongnya ini. Kamu akan sering menghakimi orang kalau kamu Farisi. Kalau kamu cuman tahu. Tetapi kamu tidak mengizinkan hatimu terbuka. Karena ketika kamu mendengarkan Tuhan, otomatis dalam kehidupanmu, otomatis dalam hatimu, kamu akan mengalami pemurnian demi pemurnian. Keputusan untuk menjadi seorang murid bukan di tangannya Tuhan. Tuhan tidak tiba-tiba bisa langsung, wah secara simsalabim, cep. Yang dulunya brengsek tiba-tiba langsung, cep, berubah jadi orang baik. Tidak bisa. Keputusan menjadi seorang murid yang mau selalu dibentuk oleh hukum Allah. Dan mau melakukan hukum itu terus-menerus dalam kehidupan kita adalah bagian kita sepenuhnya. Untuk kita putuskan hari demi hari.
Mau nggak kamu memutuskan itu hari demi hari untuk mau hidupmu selalu dibentuk. Untuk kamu terus mau melakukan kebenaran demi kebenaran. Setiap hari. Kalau kamu mau, kalau kamu memutuskan untuk kamu mau, maka kebenaran gini, Roh Kudusnya dikirim dalam kehidupanmu, menjadi penolong dalam kehidupanmu. Anugerahnya menopang seluruh kehidupanmu untuk bisa menjadi murid yang sejati. Amin. Mau buka hati? Mau buka telinga kita untuk belajar mendengar? Nih, the grand prize. Nah, raketi. Tak kasih ilustrasi. Bodoh ngono. Tak kasih ilustrasi supaya ngerti tadi apa yang saya sampaikan tadi. Kenapa saya bawa raket ini yang pertama? Warnanya matching sama baju saya, matching sama tema hari ini dong. Dan tapi raket ini adalah raket yang cukup berharga karena saya dapatkan dari saudara saya Gogoti Penjuana. Di mana saya adalah hampir profesional tenis. Nah, supaya tak beli yang aku. Tak beli wis apa-apa. Supaya nular ilmu nih. Ya. Salah satu sport yang saya lagi gandrungin dan saya lagi benar-benar into itu apa ya? Setiap hari saya benar-benar memikirkan dan setiap saat saya benar-benar berlatih adalah olahraga tenis. 2 tahun ini sudahan saya praktis tenis benar-benar dari yang 0 putul enggak bisa apa-apa sampai sekarang lumayan lah. Oke lah, sahamnya oke lah. Belum menjadi seperti Koko Stephen dan Koko Andrew. Nah, dimulai dari apa? Ternyata di tenis itu ada banyak sekali, kalau belajar dari basic, ada banyak sekali yang detail-detail yang harus kita perhatikan. Kenapa saya bawa raket ini? Supaya melihat detail-detailnya sampai sebanyak apa. Yang pertama, cara megang gripnya aja sudah berbeda. Kamu harus benar-benar megang gripnya seperti ini, tapi ya ada banyak grip ya. Tapi buat saya sih harus disiplin seperti ini. Tangan sini taruh sini. Supaya kenapa nanti ketika mukul pas bolanya seperti itu. 2, sama guru saya harus diomongin, kamu kalau mukul bola harus stay low. Rendah banget supaya kenapa? Ketika naik bola mantul kamu harus sudah siap. Loading sebelum loading. Bahasa-bahasa ini kok terlalu... Jelas aja apa ya. Lagi nih, tangannya harus buka. Loading tangannya harus benar-benar buka sebelum bolanya itu bounce. Jadi waktu di mana kamu kelihatan bola yang mengarah ke sana, kamu sudah harus loading dulu. Untuk kamu siap kaki kiri di depan. Ketika bola itu mantul, kamu harus sudah kontak persis di sini. Wah, betul ya Fen ya? Aku udah ngajar sesat ya Fen ya? Kasih jempol ambil guru nih. Harus loading dulu pas sampai sini. Dan kemudian kamu di-endingin dengan brush. Brush itu gesekan kamu harus wiper gini dikit. Kayak ada foot. Harus dipukul dak. Habis itu dus. Diikuti dengan kaki yang maju. Enak ya. Maka tadi ngomong enak gitu. Enak. Ya kan? Ojo. Keterusan nanti. Ini tadi membahas tenis dan membahas firman Tuhan. Jangan. Ya detailnya banyak. 1 tadi pegang. 2 badannya harus rendah. 3 harus pas. Pokoknya harus pas. Terakhir harus ini. Wah kasih dilingi. Tapi untuk menghafal itu semua. Ya lumayan lah. Hampir 1 tahunan untuk menghafal itu. Cuma sekalipun lewat struggle kadang-kadang. Mukul dulu asal mukul. Wih sana sini. Ngawur-ngawuran. Ono si mukul ngini. Ono si mukul ngono. Ya dimarahin terus sampai guru nih. Tapi bisa semua. Cuman satu saja yang aku agak susah. Yaitu apa? Mencondongkan badan sedikit. Setiap kali bola datang mencondongkan badan sedikit untuk dipukul ke depan. Kenapa seperti itu? Karena sebelum saya belajar tenis, saya belajar badminton dulu. Saya sudah lama dari badminton dari sejak masa kecil. Hoi. Halo hoi, Stanley. Para pebadminton jangan lupa hari Kamis. Yang mau join badminton, Freddy juga ajak ke badminton. Join badminton yuk. Saya belajar badminton dulu. Jadi ketika di badminton, rodok beda. Pas saya belajar badminton dulu sudah lebih cukup lama. Ketika badminton ketika ditembak banter gitu ya. Langsung harus mundur terus ngambil. Wah seperti itulah. Itu juga di smash kita mundur langsung ngambil gitu. Sedangkan di tenis tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kemarin terakhir main ambil Steven waktu di retret. Masih sering aku mukul bola, ambil mundur gini. Alhasil bola yang dipukul, mumbul gak karu-karuan, gak iso cus gitu. Gak tepat. Tapi untuk ke arah sana, untuk saya bisa mukul dengan baik. Saya setiap hari struggle, setiap minggu demi minggu dimarahi pelatih. Untuk aku, kadang-kadang 1 tahun pertama, anak-anak merasa sudah bisa main. Ternyata dikasih bola banter titik, das, mundur lagi. Aku sampai, kenapa ya? Hati-hati kali lagi, dikasih bola ya, siap. Mundur lagi. Aku harus benar-benar mendisiplin tubuhku setiap kali bola itu datang dan aku membayangkan itu ada bola, langsung
untuk diambil. Maju untuk diambil. Guyu, gak gampang hasilnya. Ketonnya dipraktekno sini gampang. Tahun-tahun pertama aku rodok frustrasi sampai masuk, bahkan sekarang pun kadang-kadang nek sampai aduh main gitu enak-enak buang bola cuman gara-gara kok mundur lagi ya. Rasanya aduh kecilan ya. Tengah-tengah perjalanan seperti itu aku sempat hampir give up, wis gak iso ketok ini. Kebiasaan yang lama aku ini masih terus merusak tenisku. Hana sama. Hana yang tenis, kalau aku tenis bareng sama Hana. Nih aku masalahnya mundur terus, Hana suruh serve sampai lagi gak iso-iso. Sampai dihina-hina mbak atlet apa mbak coach. Han, ini lho dibalino podo maneh. Dia sempat frustasi ya kan, jujur ayo. Sempat frustasi ya dia sampean. Gak iso wis, gak usah service aku wis. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau di tengah jalan saya frustrasi dan mutung. Wes lah, gak apa-apa. Nggak usah yang bener-bener, yang penting aku sambalin bola. Menurut kalian semuanya, bola yang saya hasilkan, aku selesai pakai ini. Bola yang saya hasilkan, bisa bagus? Ya mungkin bisa bagus. Saya akan bermain tenis dengan baik? No. Seperti itulah. Ketika kita tidak mau dibentuk seperti seorang murid. Kita mungkin, ya wes lah aku di gereja to'ai. Datang denger firman to'ai. Tetapi aku gak usah lah jadi murid lah. Apa? Wangel. Kayak aku tadi, merubah kebiasaan. Sedangkan kebiasaan tubuh kita ini apa? Punya nature dosa tadi. Untuk ketika harus ditoto sama firman Tuhan. Untuk menjadi benar. Kamu harus mau melakukan setiap hari. Kamu mau dengarkan coachmu. Kamu mau izinkan coachmu. Istilahnya ayo. Dan kamu harus dengarkan dia. Setiap saat untuk kamu minggu demi minggu. Setiap saat kamu dibentuk dan kamu mengizinkan dengan hatimu. Untuk mau melakukannya dan melakukannya terus menerus. Kalau gitu tidak akan jadi. Demikianlah kehidupan kita. Untuk kalau mau menjadi murid Kristus yang sejati. Harus mengizinkan diri kita dibentuk hari demi hari oleh kebenaran firman Tuhan. Membuka hati kita dan mau melakukannya terus menerus di dalam kehidupan kita. Kalau tidak gitu, kita tidak akan menjadi murid yang sejati. Kalau tidak gitu, kita akan cuma menjadi khalayak ramai saja. Bukan murid Kristus. Nangkap semuanya? Kita kasih satu contoh. Sebelum Lukas 8. Di Lukas 7, diceritakan satu kisah. Perempuan berdosa yang mengurapi Yesus. Lukas 7 mencatat peristiwa ini. Dikontraskan dua orang. Yang pertama adalah Simon, seorang Farisi. Seorang Farisi ini jago Taurat. Ngerti semua Taurat. Dan satu perempuan berdosa. Yang terjadi adalah kita semua tadi sama-sama tahu ya, bahwa waktu itu Yesus sedang hype banget dan termasuk si Simon orang Farisi ini penasaran mau ketemu Yesus. Saya enggak baca, ini harusnya tadi saya tulis semua ayatnya di sini, tapi enggak, waktunya enggak nutut, ini sudah 12.30. Tak cerita aja. Simon mengundang Yesus makan di rumahnya karena kepingin ketemu Yesus. Pengen tadi lihat Yesus lagi hype. Diundang makan ke rumahnya Simon. Dan ketika diundang makan, Yesus sudah berada di sana. Kemudian tiba-tiba ada perempuan berdosa masuk. Kok dikatakan perempuan berdosa? Kenapa? Dan mereka semuanya tahu. Simon ngomong gini soalnya. Ketika ada perempuan berdosa masuk dan mendekati Yesus. Dan melakukan sesuatu kepada Yesus. Simon langsung ngomong gini. Kalau dia ini nabi, tentunya dia tahu siapa yang mengurapi dia. Yang menyentuh dia. Kenapa kok orang-orang tahu kalau ini perempuan berdosa? Ya terlihat lah mungkin dia dari pakaiannya, dari mungkin nggak tahu, mungkin kalau perempuan berdosa dulu mungkin pakai cadar, aku nggak tahu. Tapi ya sepodo lah di sini semua tahu lah kalau kadang-kadang kita ke mall atau ke restoran ada sepasang sing ya you know lah, yang rodok gitu. Ya toh? Ya kita tahu lah, ya kan bisa spot, makanya orang-orang sama waktu itu. And gini, do you think masuk di rumahnya orang Farisi, Simon seorang Farisi, perempuan berdosa itu berani masuk di sana dengan atributnya mungkin. Menurutmu sepanjang perjalanan itu masuk untuk mengurapi Yesus, dia harus
memberanikan diri. Kalau tidak benar-benar terjadi sesuatu dalam hatinya, dia tidak akan mungkin bisa, mungkin waktu perjalanan, wah dasar tit, dasar, wah ngapain kamu di sini? Mungkin, I'm just imagining. Tidak ditulis, tapi kalau kita lihat perempuan berdosa yang terlihat dari atributnya, karena Simon pun ngomong, tentunya dia tahu siapa perempuan ini, terlihat dari atributnya kalau saya membayangkan. Ketika dia masuk, pasti orang-orang banyak lagi mencibir, ngomong, dan dia harus nahan itu semuanya. Tetapi yang menarik ini, Tuhan Yesus ketika masuk, dan ketika Simon lagi dalam hatinya ngomong, tentunya kalau dia ini nabi, dia tahu siapa perempuan ini. Terus Tuhan Yesus nanyai Simon, Simon, kalau ada seorang yang berhutang kepada kamu 500 dinar, dan orang lain 50 dinar, kalau hutang itu tiba-tiba dihapuskan semua, mana yang lebih berterima kasih? Oh tentunya yang lebih banyak. Terus Tuhan Yesus ngomong gini sama Simon. Simon, aku masuk ke rumahmu, tetapi kamu tidak satu menyediakan air untuk membasuh kakiku, kamu tidak cium aku, kamu tidak meminyaki kepalaku, tetapi kamu lihat perempuan ini, perempuan berdosa ini. Ketika perempuan ini ada, dia mendekat ke belakang Yesus, dia menangis, menciumi kaki Yesus, membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Aku percaya gini, ketika saya bayangkan, Simon yang mendengar kabar tentang Yesus, mengundang Yesus, dan ada perempuan yang berdosa mendengar tentang Yesus. Ketika mereka berdua melihat Yesus membangkitkan orang mati, tiba-tiba perempuan ini tadi mendapat satu rahasia. Tidak ada orang yang bisa membangkitkan orang mati kalau enggak Tuhan. Tiba-tiba pewahyuan mengenai pribadi Yesus ditangkap oleh perempuan ini, sedangkan Simon tidak. Karena kenapa? Dia buka hatinya, dia mungkin mendengar apa pengajaran Yesus, dan dalam kehidupannya dia tiba-tiba sadar bahwa ini pribadi Tuhan. Sehingga sekalipun dia harus dihujat segitu banyak orang untuk masuk ke rumahnya Simon, tidak peduli. Tujuannya dia karena dia tahu revelation ditanamkan di dalam perempuan ini sehingga dia ngomong, aku tahu yang kau hadapin Tuhan. Aku cuma mau kasih semua yang aku punya, kasih semua yang aku bisa untuk apa? Urapi Yesus. Dan hasilnya gini. Buat seorang Simon, tidak ditulis di dalam firman Lukas 7-nya ini. Tetapi Simon ketika diomong seperti itu sama Yesus, ya Simon tetaplah menjadi seorang Simon, tidak dituliskan. Tapi saya percaya Simon tetap menjadi Simon. Tetapi perempuan ini ketika dia bertemu dengan Yesus, sadar enggak statusnya dia? Dulu yang dia diomong perempuan berdosa. Yesus ngomong apa terakhirnya? Kayaknya ada di ayat ini, terakhir. Bentar ya. Nih. Loh? Tolong dibalikan timbul di media. Yang terakhir aja, slide terakhir. Yesus ngomong gini. Nah ini nih. Tetapi Yesus pada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Dan dia ngomong apa? Dosamu, 48 ngomong apa? Dosamu telah diampuni. Perempuan ini datang sebagai perempuan berdosa. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika dosanya diampuni, statusnya berubah loh. Statusnya berubah jadi orang yang tidak berdosa. Orang yang mendapatkan pengampunan dosa. Ada status yang berubah, ada kehidupan yang berubah. Karena dia mendapat revelation tentang siapa Yesus. Dan ketika dia mau melakukan itu, membuka hati dan mau melakukannya, mengurapi Yesus. Dia mendapatkan keselamatan. Kehidupannya diubahkan. Perempuan ini tidak diceritakan berikutnya. Tapi aku percaya kehidupan perempuan ini mengubahkan kehidupan orang-orang yang lain juga. Sedangkan Simon, never know. Satu hal lagi. Ada satu orang lagi, kalau saya baca, nggak ada di sini, nggak saya tulis. Tiba-tiba aja aku keingetan dan tadi aku sempat lihat. Ada satu orang lagi yang dahulunya sangat pengen tahu Yesus itu siapa. Diceritakan nanti cek sendiri ya. Lukas 9, nanti mau lihat silakan. Hizkia kalau mau lihat silakan. Lukas 9 mencatat tentang satu orang yang bernama Raja Herodes. Raja Herodes sangat kepingin ketemu dengan Yesus. Lukas 9 mencatat itu. Lukas 9 ayat kalau nggak salah 7, 8, dan 9.
Raja Herodes sangat ketemu dengan Yesus. Karena kenapa? Waktu dia membuat mujizat-mujizat ada orang-orang berkata gini, ih ada nabi yang luar biasa. Mungkin dia adalah Yohanes yang sudah bangkit kembali. Karena gak mungkin. Aku sudah bunuh dia, aku sudah penggal kepalanya. Gak mungkin itu Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Terus ada orang ngomong, ih dia adalah Elia yang akan datang. Penasaran Herodes, pengen ketemu sama Yesus, pengen melihat, pengen membuktikan sendiri Yesus siapa. Dan yang menarik, keinginan Herodes ini akhirnya terkabulkan di ayat Lukas 23 kalau kita baca. Akhirnya Herodes untuk pertama kalinya bertemu dengan Yesus di ayat Lukas 23, ayat 8, 9, dan 10. Dan ketika Yesus habis membuat mujizat, terus Yesus didakwa, terus Yesus mau dihukum mati itu, ketemu dengan Herodes terakhirnya. Dan Herodes seneng banget ketika ketemu dengan Yesus. Akhirnya bisa ketemu. Terus kemudian yang dilakukan Herodes adalah gini, ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak memberikan jawaban apa-apa kepada Herodes. Dia tidak menyingkapkan sesuatu pun dalam dirinya. Akhirnya Herodes mengakhiri dengan gini, mengolok-olok dia. Bahkan Herodes adalah orang yang menjatuhkan hukuman mati. Salah satunya. Kepada Yesus. Apa yang kita tangkap? Ketika kehidupanmu cuman hype aja sama Yesus. Ketika kehidupanmu cuman hype aja. Wah, heboh-heboh tuh. Suatu saat engkau yang mengagumi. Suatu saat engkau yang wah hebat Yesus membuat hal luar biasa. Suatu saat engkau akan menjadi orang yang menyalibkan Yesus. So, Royal sebagai ini. Saya undang tim musik untuk naik yuk. Royal sebagai ini. Mari kita cek kehidupan kita pribadi. Hari ini seperti hashtag kita. Harus ada extra miles yang perlu kita kerjakan. Kita pikir udahlah Tuhan aku sudah gini-gini aja lah. Jangan pikir gini-gini aja itu baik buat kamu. Kalau kau gini-gini aja sama Tuhan. Engkau pikir kehidupanmu biasalah, enggak usah terlalu melok-melok. Datang gereja toh aja dengar noto. Tetapi kehidupanmu kalau enggak pernah berbuah, kalau enggak pernah ada rahasia mengenai pribadi Kristus dan kerajaannya disingkapkan hari demi hari dalam kehidupanmu, kamu enggak pernah buka kehidupanmu, hatimu. Mungkin kau akan stagnan, tapi enggak cuma stagnan. Suatu saat sama seperti Herodes, hari ini kau mengagumi Yesus, hari ini kau memuji dia, kau tadi waktu pujian bersorak-sorai luar biasa. Tapi suatu saat kau akan menjadi orang yang benar-benar menyangkali Yesus. Engkau bahkan suatu saat kau akan menjadi orang yang benar-benar benci sama Yesus. Karena kau tidak pernah tersingkapkan rahasia itu dalam kehidupanmu. Mari tundukkan kepala kita. Lihat dan refleksi sendiri dalam kehidupanmu. Sama seperti saya ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan, ketika Roh Kudus menegur saya dan berbicara dalam hati saya, Richard, berapa banyak kamu sudah kenal firman Tuhan? Richard, seberapa banyak kamu lihat perkara ajaib dan luar biasa yang aku berikan dalam kehidupanmu? Kemudian Tuhan Yesus juga tanya, berapa banyak buah yang sudah kamu kasih Richard buat gereja ini? Berapa banyak yang sudah kamu keluarkan, buah yang sudah kamu hasilkan untuk orang lain menikmati buah itu sehingga mereka bisa datang kepadaku? Aku dengan rendah hati harus ngomong, udah banyak Tuhan. Yuk cek hati kita masing-masing. Pagi hari ini tundukkan hati kita. Tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Pakai momen ini 3 menit aja. Periksa kehidupan kita. Di mana posisi kita sekarang ini? Kalau posisi kita hari ini, iya Tuhan ya. Aku gak pernah mau membuka hati. Mungkin kadang-kadang sakit. Gak enak ketika aku harus membuka hati untuk kebenaran firman Allah. Tapi aku percaya ketika kita mau melakukannya, anugerah Tuhan akan menopang kehidupan kita. Roh Kudusnya akan menguatkan kehidupan kita. Dan saya mau kita semuanya hari ini make commitment again di hadapan Tuhan. Masih di awal tahun, perjalanan kita kan masih panjang. Make commitment again untuk kita menyikapi kehidupan kita masing-masing. Tuhan, aku mempersiapkan diriku, mempersiapkan telingaku. Aku tidak mau cuma sekedar terdengar firman Tuhan setiap hari dalam kehidupanku. Tapi aku mau mendengar dengan lebih sungguh. Aku mau belajar mendekat kepadamu. Aku mau membuka hatiku setiap saat, setiap waktu. Untuk kebenaran firman Tuhan itu kalau harus mengoyakkan kedaginganku, biarlah aku dikoyakkan. Untuk aku setiap hari mau melakukan itu. Sekalipun susah, sekalipun sulit.
Sekalipun kadang-kadang aku mau give up. Tapi biarlah anugerah Tuhan menopang kita. Oh, thank you Tuhan. Semua kan ku lakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagi-Mu. Semua kan ku lakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagi-Mu. Semua kan ku lakukan untuk-Mu Tuhan, Sang Penciptaku. Terimalah persembahan hidupku ini bagi-Mu. Hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu, setiap kata terucap hanya bagi-Mu, segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagi-Mu, hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu, setiap kata terucap hanya bagi-Mu, segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu. Hidupku bagi-Mu, nafasku bagi-Mu, setiap kata terucap hanya bagi-Mu, segenap pikiranku, seisi hatiku, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Pagi hari ini, biarlah firman ini Tuhan, kebenaran ini yang sederhana ini, menembusi setiap hati kami. Hamba-Mu cuma bisa bicara 40 menit. Gak banyak waktu yang hamba-Mu punya Tuhan. Tapi aku percaya kuat kuasa Roh Kudus yang akan selalu menerjemahkan lebih jauh lagi dalam setiap kehidupan kami semuanya. Bahkan kuat kuasa Roh Kudus akan selalu mengkoreksi kehidupan kami. Memampukan kami untuk kami hidup sebagai murid-murid Kristus. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Yesus memberikan dirinya di kayu salib. Ia bayar dengan harga yang begitu mahal. Dengan darahnya sendiri. Ia tidak bayar itu dengan emas perak kekayaan dunia ini. Ia bayar dengan darahnya sendiri. Supaya kehidupan Kristus tinggal dalam kehidupan kita. Kalau kadang-kadang kita gak mampu, kalau kadang-kadang kita terbatas. Kita ngomong, Tuhan sakit sekali Tuhan ketika dagingku harus dikoyakkan. Tapi aku cuma mau memandang kepada Engkau. Sama seperti Kristus ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dia cuma memandang kepada Bapa untuk menyelesaikan kehendak Bapa.
Saat dia Tuhan pasrah sama Bapaknya, dia selesaikan semuanya. And it is finished. Dia sudah menanggung semua kelemahan kita. Dia sudah menanggung apa yang tidak kita mampu kerjakan. Dia kerjakan. Hari ini, biarlah ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, sekali lagi, kalau ada yang kehidupan kita yang kita merasa, aduh untuk hidup benar susah ya, untuk menjadi murid susah ya. Yuk, teruslah melangkah, teruslah buka hatimu. Jangan quit, jangan jadi Kristen yang hype, tapi benar-benar jadi Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Pada malam waktu Yesus diserahkan, angkat roti tangan kanan kita. Pada malam waktu Yesus diserahkan, yang mengambil roti, kemudian memecah-mecahkannya, dan mengucapkan syukur. Sambil memecah-mecahkannya, dia berkata bahwa inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah bukti persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan sama-sama dengan percaya. Angkat cawan tangan kanan kita. Kemudian dia mengambil cawan dan berkata, cawannya adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku untuk penebusan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau melakukannya menjadi peringatan akan aku. Saudara semuanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita telah ucapan syukur ini adalah bukti persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum sama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami sekali lagi diteguhkan oleh anugerah-Mu. Kami mau menjadi Christ disciple. Supaya perlebaran kerajaan-Mu Tuhan terus terjadi di muka bumi ini Tuhan. Mampukan kami saat kami tidak mampu Tuhan. Topang kami saat kami tidak mampu untuk kerjakan. Tapi kami cuma mau punya hati yang mau selalu dibentuk. And that's it. Kami mau belajar untuk melakukan. Kami mau belajar untuk mendekat, selalu mendekat kepada Engkau Tuhan. Dan itu menjadi keputusan kami hari ini. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Kau siapkan seluruh jemaat-Mu hari ini. Teman-teman ada di penggembalaan Royals ini Tuhan. Persiapan Tuhan yang khusus. Hamba-Mu berdoa hari ini. Setiap hari dalam kehidupan mereka Tuhan. Ada rahasia yang disingkapkan Tuhan. Sebab mereka telah mengambil keputusan ini Tuhan. Sebab mereka telah memutuskan untuk menjadi murid yang sejati. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Pewahyuan tentang kemuliaan Kristus nyatakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Setiap hari. Buat kehidupan mereka bergairah. Buat kehidupan mereka semuanya hari ini berdampak. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Muncul buah-buah yang baik. Dan itu dapat kami lihat semuanya dari tindakan-tindakan mereka. Keluar tindakan yang nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita semuanya. Kita akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Engkau. Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberikan Engkau semuanya kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu semuanya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang terbaik dari kerajaannya. Berkat yang membawa Engkau terus menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima berkat yang terbaik dari kerajaannya. Turun memberkati Engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Semua warga kerajaan, semua murid-murid Kristus yang hari ini kita sudah terima berkat Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. God bless you all. Happy Sunday. God bless you all.